Ada seseorang yang menurutmu saat ini gengsinya tinggi sekali. Kamu sampai udah nggak tahu gimana cara menghadapi ini orang. Apa sih yang dia makan waktu kecil sampai-sampai di usia sekarang gengsinya setinggi ini gitu. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan kabar dia yang gengsinya masih tetap tinggi di bulan Maret 2024 untuk all zodiac sign ya, dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Ada seseorang yang menurutmu gengsinya tinggi banget guys. Tak ulang sekali lagi karena ini akan di-cut untuk ya teaser. Ada seseorang yang menurutmu saat ini gengsinya tinggi sekali. Kamu sampai udah nggak tahu gimana cara menghadapi ini orang. Apa sih yang dia makan waktu kecil sampai-sampai di usia sekarang gengsinya setinggi ini gitu. Oke, pride issue maybe ya, tapi terlalu awal untuk bilang itu pride issue. Tapi orang yang gengsinya tinggi pada umumnya guys insecure ya. Pada umumnya banyak yang disembunyikan. Itu yang bikin orang gengsi tinggi. Nggak apa adanya gitu ya. Jangan sampai mereka lihat aku miskin, maka dia kasih makan gengsinya dengan beli barang-barang mewah. Jangan sampai mereka lihat aku bodoh, maka dia akan beli gengsinya dengan berusaha tampil smart begitu ya guys. Ya macam-macam lah orangnya, namanya juga manusia. Itulah tujuan dari readingan ini aku buat untuk kamu, supaya kita bisa cari tahu guys, kira-kira orang yang gengsinya masih tetap tinggi ini kabar dia gimana, yang ada kaitannya dengan kamu di bulan Maret ya. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus ya, satu readingan untuk ke-12 zodiac sign. Jadi peluang untuk kamu merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi akan semakin mengerucut atau mengecil. Di bawah santai saja ya guys. Oke, kerjasama kamu sangat diperlukan dalam memfokuskan wajah orang yang menurutmu gengsinya setinggi langit ini. Lalu sebutkan namanya di dalam hatimu supaya nanti aku bisa keluarkan kartu yang paling cocok untuk kamu ya. Karena ini masuk dalam kategori mini video guys, durasinya singkat-singkat saja. Jadi tidak ada kartu-kartu klarifikasi dan juga tidak ada video extended ya. Walaupun durasinya singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin. Just like I always promise you guys, oke? Okay? Mari kita mulai. Oracle, halo. Kamu yang gengsinya setinggi langit. Emang kamu bisa meraih langit sih? Kalau pandai Almighty kan. Please bless this reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Kabar dia orang yang gengsinya setinggi langit. Oke, Ini dia guys. Tuh malu-malu guys, main tertutup. I wonder if you are happy without me. Berarti terjadi separation di sini ya. Kamu tidak sedang ada urusan sama dia, atau beberapa di antara kalian merasa this is unfinished business karena masih kepikiran, bisa jadi. Tapi in 3D tidak ada urusan karena ini ada without me. I wonder if you are happy without me. Dia penasaran guys, kamu bahagia nggak ketika kalian tidak bersama? Itu katanya. Don't kill me. Jadi kalau saat ini kamu sedang Oke, it's open katanya guys, it's open. Thank you very much, God bless you ya. Bisa jadi kamu saat ini masih bersama ini orang. Kalau kamu masih bersama dengan dia, berarti dia membayang-bayangkan kalau tak tinggalin lu nangis-nangis darah nggak ya? Kalau saat ini kamu sudah terpisah dengan dia, maka saat ini pikirannya adalah gimana ya kabar lu, kepo gua. Depresi nggak sih lu? Udah berapa kali coba bunuh diri setelah gua tinggal? Emang benar guys, gengsinya tinggi banget, pengen gue tabokin nih orang benar. Kalau dekat gue gamparin nih orang. Karena tiba-tiba gue kesal gitu ya, dan aku kan channeling kamu begitu. Ganti-gantian kadang channeling dia. Ada kesongongan yang hakiki aku lihat dari ini orang yang sedang kamu fokuskan. Dan yang pasti dia ini kayak ngerasa I'm okay without you. Dan menurutku kamu yang akan hancur-hancuran kalau aku nggak ada kayak begitu. Oh, masa? Oh ya guys, aku perlu bilang sama kamu, sebelum ini orang muncul dalam hidupmu, kamu baik-baik aja nggak guys?
Ya baik-baik aja kan ya. Jadi nggak ada dia pun dalam hidupmu, kamu akan selalu baik-baik saja. Trust me. It works. Iyalah, kamu itu digedein orang tuamu, dikasih yang terbaik, dikasih makanan yang bagus-bagus, dirawat kalau sakit, disekolahin, dan terus kamu bergantung ke ini orang. Please, tendangkan guys ya. Kalau gengsinya tinggi, tendang. Suruh dia out of your life. Bye-bye. Lu belum muncul di hidup gua baik-baik aja. Jadi seandainya saat ini lu pun mati di telan bumi, hidup gua akan baik-baik saja. Itu yang harus kamu tanamkan guys. Kan ini orang ngerasa kamu akan hancur lebur kalau dia tidak ada di dekatmu. Dasar ya. Dia pikir dia siapa ya? Ngaca, suruh ngaca guys. Menurut dia siapa sih? Yuk, kita lihat kartu besarnya. Halo. For all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Gue mau nge-gym lagi, udah jam segini. Kabar dia yang saat ini gengsinya masih setinggi langit. Oke, di atas langit masih ada langit. Oke. Guys. Three of Cups, dia juga ini kok ya. Three of Cups itu kartu jomblo ya. Every happiness not related to romance. Ya. Ya. Kok Leo lagi yang datang? Ya, The Strange muncul di sini guys. Ketika The Strange datang berarti ini orang sedang tidak baik-baik saja ya. Universe yang tahu kapan manusia sedang tidak baik-baik saja. Oke. Karena The Strange ini it's like extra power. Kalau masih ada kekuatan, kita tidak akan dapat The Strange. Kalau masih mampu menjalani ujian, cobaan dalam hidup ini, kita tidak akan dapat The Strange. Yang tahu atau screenernya itu adalah, atau filternya katanya, itu adalah universe sendiri yang akan tahu kapan manusia butuh bantuan ya. Dan ini orang ngerasa dirinya nggak butuh bantuan. Tanpa dia sadari, universe sudah bantu dia. Untuk apa? Untuk bisa menghadapi ini dengan kuat. Look at that, pride issue ya. Jadi sebenarnya yang membuat ini orang bisa terlihat songong saat ini bagimu, kesannya seolah-olah dia itu I'm okay without you. Gengsinya kan tinggi ya, tidak mau minta maaf, tidak mau mencoba untuk menghubungi kamu kembali. Kalaupun dia kepo sama kamu, dia itu pakai cara-cara yang manipulatif atau cara-cara yang sama sekali tidak apa ya istilahnya ya, nggak berani gitu loh guys. Jadi kayak dia pakai fake account ya, oke. Jangan sampai kelihatan gue ini lagi kepo sama lu begitu ya. Dan yang bisa membuat dia bertahan sama saat ini dalam case ini adalah The Strange. Jadi supaya kamu tahu, kalau ini diangkat oleh universe, ini orang hancur lebur. Karena ini divine timing ya, datang dan pergi, divine timing. Ini yang membuat dia egonya tinggi banget atau gengsinya tinggi banget saat ini, karena dia merasa I'm strong enough. Begitu kata kartu ini, itu yang harus aku sampaikan. Tapi ini tidak akan selamanya ada pada manusia. Karena prinsipnya tarot itu guys, semua major arcana datang dan pergi, divine timing, karena ini berkaitan dengan takdir. Jadi kalau ada orang yang dalam menghadapi masalah dikasih kekuatan sama universe, itu mutlak otoritas dari Tuhan. Dan ketika ada masalah, Tuhan masih tidak mau kasih The Strange, itu pun mutlak otoritas dari Tuhan. Dan ini orang memang let's say lucky, beruntung karena dikasih The Strange ya. Dan tapi dia kayaknya masih belum memahami tujuan dari The Strange ini. Justru malah gengsi atau ego yang ditinggikan ya. Nggak akan mungkin ya guys, universe itu ngasih sesuatu untuk membuat orang jadi lebih egois atau gengsinya lebih tinggi gitu. Enggak deh, perasaan nggak mungkin deh. The Strange ini mungkin untuk move on ya, atau untuk memperbaiki keadaan diberikan biar mampu gitu dia ngomong sama kamu atau memulai kembali pembicaraan, tapi nggak digunain. Oke. Atau The Strange ini dikasih universe untuk dia supaya bisa melanjutkan hidupnya kalau memang ceritanya tidak ada urusan lagi dengan kamu begitu. Tapi nggak digunakan karena dia masih tetap kepo atau stalking sama kamu ya, penasaran. I wonder if you are happy without me because I'm happy right now. Iya, karena ada kartu The Strange. Once The Strange hilang, lihat aja ntar nangis darah. Mari kita lihat kartu berikutnya, The Page of Pentacles. Ya, to learn ya. Page of Pentacles ini adalah belajar guys ya, lulus dari pelajaran. Jadi The Strange ini diberikan oleh universe ke dia untuk bisa lulus.
dari apapun itu ceritanya yang terjadi di antara kalian, karena kita nggak bisa klarifikasi guys, ini mini video, oke? Tapi yang jelas you should learn about something, that's why I give you this strange card. Kayak begitulah ceritanya center of the reading ini. Tapi Page of Pentacles miring berarti tidak belajar. Ketika dia tegak, yes, saya sudah tahu pelajarannya dan saya lulus atas pelajaran ini. Thank you very much gods for the strength, atas dukunganmu, supportmu untuk membuat aku lulus dari pelajaran hidup ini. Harusnya begitu nih guys ketika ini datang begini. Tapi ini orang, iya, memiringkannya. Kenapa aku bilang memiringkannya? Because this is minor arcana. Semua minor arcana miring, tegak, terbalik, jungkir balik begini atas perbuatan manusia. Jadi saat ini miring, masih belum lulus dari pelajarannya, masih belum kapok. Itu karena dia yang menentukan, memutuskan, masih belum kapok. Ini biasanya guys, kalau begini keadaannya, ini kayak penyelewengan ya. Kayak ada suntikan dana gitu ya. Ini dana untuk perbaikan rumah gitu. Nah kemudian yang dikasih suntikan dana itu ngambil uang tersebut, justru malah belanja foya-foya. Ngerti ya? Dana tetap diambil, tapi digunakan untuk hal yang berbeda. Sementara dana tadi diinjeksi atau disuntik untuk perbaikan rumah. It's like that. The strength diberikan untuk lu belajar sesuatu, tapi kemudian Page of Pentacles miring berarti tidak ada belajar apapun. Sebentar lagi the strength ini akan pergi, dia masih belum lulus. Itu yang aku bilang tadi, baunya nangis darah ya. Oke, fokus. The Ten of Cups muncul di sini. It's like happiness ya, together, bersama-sama, kayak nggak mau sendirian ya. The Ten of Cups ini sebenarnya kan guys, kita bisa ketawa bersama-sama di frekuensi, di orang, bersama orang-orang yang berada dalam satu frekuensi kan, begitu Ten of Cups ya. Tidak harus family satu darah ya. Ten of Cups itu bisa jadi keluarga yang kita create sendiri, sahabat-sahabat kita yang sudah kita anggap seperti keluarga, teman kantor kita yang sudah kita anggap seperti keluarga, sahabat-sahabat online kita yang sudah kita anggap sebagai keluarga. Intinya satu vibes. Kalau dia sedih, kita sedih. Kalau kita ketawa, dia ketawa. Itu yang mau difokuskan ini orang, tapi beramai-ramai. Artinya ini orang kesepian. Kenapa kita pengen bahagia? Atau kita merasa cuma bisa ketawa, bisa bahagia ketika ramai-ramai? Because we are afraid to be alone. Takut kita sendirian guys. Sebenarnya happiness itu tidak berkaitan dengan berapa banyak orang di samping kita. Because happiness is from within, dari dalam. Sendiri kita bisa bahagia. Tangan kita cuma satu, kita bisa bahagia. Kita nggak punya dua kaki, kita bisa bahagia. Dan orang yang punya dua kaki, tangannya masih lengkap, bisa tidak bahagia. It's like the same with the people in Ten of Cups. Sendiri kita bisa bahagia, beramai-ramai kita bisa bahagia. Ada orang yang beramai-ramai, dia sedih terus guys. Dan ada orang yang sendirian pun dia bisa bahagia. Fokusnya adalah beramai-ramai, karena takut sendirian. Mungkin dia ini lebih ke arah pertemanan aku lihat ya, karena ada Three of Cups tadi di bawah, everything not related to romance. Berarti teman-temannya di kontak guys, rame-rame ngumpul nongkrong, wah ketawa-ketawa, upload di sosial media. Kamu lihat, ih ini orang happy banget, kamu bilang begitu. Dan kemudian dia bilang, lu lihat, gua happy nih, gua happy. Nggak ada lu, teman gua masih banyak. Nggak ada lu, family gua masih banyak. Afraid to be alone ya. Target The Eight of Pentacles, lagi-lagi guys, kolaborasi, kerjasama. Jadi dalam masa-masa seperti ini biasanya orang akan sering ini ya guys, kayak memaksakan untuk bisa around people. Dia kan panggil-panggil orang ini guys biasanya. Dalam masa sendiri kan udah mulai gemetaran nih guys, takut ya, afraid to be alone. Kemudian dia cari kontaknya, listnya siapa nih yang bisa di chat. Kemudian iseng lah guys, apa kabar kamu? Mantan ditelepon lagi, mantan di chat lagi, gebetan yang udah pernah dicuekin di chat lagi. Itu biasanya yang sebar-sebar apa itu ya, bad vibes istilahnya. Dan kemudian yang sana baperan lagi, dunia, please deh. Oke, Death of Pentacles ini is like to find people with the same vibration. Targetnya. Oke. Lagi-lagi fokus dan target, afraid to be alone, takut sendirian. Oke. Dan the Page of Pentacles ini identik dengan sendiri guys, tapi dia tidak mau mengerjakan tugasnya tersebut. Even sudah dikasih the strength ya. Jadi harusnya dia tuh bisa belajar bahwa maybe this March is not about collaboration. Tidak perlu cari teman baru, tidak perlu toel-toel mantan lagi, atau tidak perlu kasih harapan-harapan palsu ke gebetan-gebetan yang udah pernah didiamin 3 bulan. Enggak, itu orangnya aktif banget begitu, tapi sebar sana, sebar sini, sebar sana ya. Recent past, the Nine of Wands, this is about responsibility. Oh, itu yang berarti dia lari ya.
Dia kabur berkaitan dengan tanggung jawab darimu berarti. Dan gengsi ini yang aku lihat seperti menutup ya, it's like covering supaya ini orang tidak terlihat, tidak menjalankan tanggung jawabnya. Boleh minta nomornya, aku pengen getok palanya. Bercanda guys. Ini kan orang kamu ya, ini urusannya ya sama kamu bukan sama aku. It's like run away from some kind of responsibility or so many responsibilities, dan tidak mau dibilang tidak bertanggung jawab. Oke, lari dari tanggung jawab, dan jangan sampai lu bilang gue tidak bertanggung jawab pada lu begitu ya. This is so general guys. Mungkin kalau dalam ini ada yang pernah mencoba untuk dekatin gitu ya, tebar-tebar pesona, oke, dan kemudian kamu langsung tembak, apaan nih? Lu jangan main towel-towel gue lu kalau nggak serius, kabur ya kan. Dan kemudian kaburnya itu membuat dia jangan sampai aku dipikir takut, jangan sampai aku dipikir nggak bisa bertanggung jawab dengan pesona-pesona kampung yang aku tebar-tebar tadi ke dia. Mulailah sombong, arogan, gengsi. Lihat guys, mana yang lebih bahaya sebenarnya, setan atau manusia? Nah, ketawaku ini ketawa setan namanya ya. Oke. Near future the fool. Aduh, sayangnya kita nggak bisa klarifikasi ya. Bawahnya aja langsung dilihat. The Three of Pentacles ya. Mind your own business ya. Ini aku lihat di Maret ini tidak ada cerita di antara kalian berdua gitu. Let's say menurut kamu dia gengsinya akan turun, dan kemudian dia melakukan apapun yang perlu dia lakukan yang berkaitan dengan kamu gitu, kayak minta maaf atau mendekat kembali, rekonsiliasi. Aku nggak ngeliat itu guys ya, karena the Fool ini datang bersama the Three of Pentacles ini tidak ada perubahan. Artinya gini, keadaan yang tidak akan berubah ya, kecuali tadi di sini misalnya terlihat the Two of Cups atau terlihat every collaboration, let's say lovers ya, atau the Three of Wands juga bisa jadi waiting for something yang sudah muncul, atau macam-macam lah ya, kartu-kartu yang mengatakan bahwa dua orang akan berurusan kembali dan gengsi sudah bisa dihandle dengan baik. Itu enggak. The Three of Pentacles masih akan tetap sombong. The Fool ini, it's like universe will do something to this person life out of their control. Lagi-lagi aku bilang aku tidak akan klarifikasi. Ini enak banget sebenarnya diklarifikasi, but no clarification for you guys because this is mini video. Jahat banget kayak ini ketawa setan tadi. Jadi ini orang kayak akan dihajar atau dididik dalam kesendirian. The Three of Pentacles is like mind your own business. Okay, don't interfere with any person. Dimulai dari Maret ini, the Fool ini kayak akan diajar ya. Jadi ini orang kayak dalam masa training guys. Ya, masa training. I wonder if you are happy without me. Aku rasa jauh lebih bahagia kamu deh dari dia, karena hidupnya penuh dengan kepalsuan. Oke. Kenapa? Walaupun kamu sedih saat ini, but I think you are just more than enough compare to this person. Karena kamu sedih-sedih pun apa adanya, kamu tunjukkan kesedihanmu gitu. Nah ini orang kan udah hancur lebur gini tapi masih gengsi tinggi, kan kasihan ya guys. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kamu, all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan kabar dia yang sampai saat ini gengsinya masih tetap tinggi, setinggi langit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Sampai ketemu lagi di readingan kamu berikutnya. Thank you very much. Dadah guys.